Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatkur Rizky Diaudin, mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 LPTK Universitas Sunan Ampel Surabaya. Saya akan menyampaikan materi ajar tentang makanan halal dan haram pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang kita bahas yaitu siswa mampu mengkategorikan makanan halal dan haram melalui zat, cara pengolahan, cara perolehan, dan cara sajian atau penyimpanannya. Kategori makanan halal dan haram itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu melalui zat, kedua melalui cara perolehan, yang ketiga melalui cara pengolahan, dan yang terakhir yaitu melalui cara sajian dan penyimpanannya. Yang pertama yaitu melalui zat. Maksudnya itu makanan tersebut hukum awalnya sudah jelas sesuai Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Di situ sudah dijelaskan mana saja makanan-makanan yang halal dikonsumsi dan makanan-makanan yang haram untuk dikonsumsi. Contoh makanan halal dan haram melalui zat sesuai di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu contoh makanan haram, yaitu daging babi, darah atau didih, bangkai hewan disembelih berniat selain Allah, homer, alkohol, hewan buas, hewan bertaring, dan hewan yang hidup dua alam. Sedangkan contoh makanan halal, semua selain yang tidak ada dalam makanan haram di atas, seperti contohnya daging sapi, daging kambing, buah, sayur-sayuran, dan sebagainya, itu termasuk makanan yang halal, boleh dimakan. Setelah tadi kita belajar tentang makanan halal dan haram melalui zatnya, sekarang kita belajar melalui cara perolehannya. Yang dimaksud kategori makanan halal dan haram melalui cara perolehannya yaitu makanan dikatakan halal ketika diperoleh dari perbuatan yang baik. Contohnya, bekerja keras, dan dikatakan haram apabila melalui perbuatan yang salah seperti mencuri, korupsi, berjudi. Nah, itu dikatakan makanan yang dimakan nanti menjadi haram. Kategori yang ketiga yaitu melalui cara pengolahannya. Makanan dikategorikan halal dan haram melalui cara pengolahan yaitu makanan dikatakan halal apabila alat, bahan maupun tempat yang digunakan tidak tercampur dengan bahan yang haram. Untuk contoh haram secara pengolahan yaitu nasi goreng tapi menggunakan minyaknya itu memakai minyak babi. Soto daging yang biasanya kita temui bahwa itu makanannya halal tapi menggunakan dagingnya daging babi, maka hukum soto daging tersebut menjadi haram karena menggunakan bahan yang haram kita makan. Setelah kita belajar melalui zatnya, cara perolehan, cara pengolahan, sekarang yang terakhir yaitu melalui sajian dan penyimpanan. Makanan dikategorikan halal dan haram melalui sajian dan penyimpanan, yaitu dikatakan halal apabila makanan tersebut tidak terkena najis dan makanan yang berniat karena Allah, bukan niat karena hal lain. Contoh makanan halal yang berniat selain karena Allah, contohnya itu biasanya sesajen untuk meminta perlindungan kepada selain Allah, meminta keberkahan selain Allah, meminta rezeki kepada selain Allah. Nah, itu juga makanannya menjadi haram, tidak boleh dimakan. Kami ucapkan terima kasih. Kita sudah belajar mengenai kategori makanan halal dan haram, baik melalui zatnya, cara perolehan, cara pengolahan, maupun cara sajian dan penyimpanannya. Terima kasih. Ada sedikit-sedikit kata-kata dari kita, yaitu hal itu bukan hanya soal rasa, tapi juga keberkahan yang menyertai. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang
dampak dari kita memakan makanan haram dan halal, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.